Termasuk juga dosa-dosa sosial adalah bikin hajatan di tengah jalan. Oh, itu dosanya lebih gede lagi itu. Mas, saya tanya, jalannya itu jalan umum apa jalan antum yang bangun? Umum. Dari dasar apa ente pakai sehari semalam ditutup lagi? Hatta alasan hajatan, mau mewah, mau rame, modal dong, nyewa gedung. Gitu. Kalau nggak bisa nyewa, cukup di halaman. Jangan ganggu apa? Transportasi, jalan umum. Nggak ada bedanya Muslim sama kafir. Jalan itu hak umum. Bahkan Pak, pernah saya itu ngejar tabligh, ketinggalan apa kajian, gara-gara ditutup semuanya di kalender itu. Bagaimana hukumnya orang yang beralih yang tendanya menutup jalan, bahkan motor pun tidak bisa lewat? Apakah ini termasuk menzalimi orang? Betul, menzalimi orang. Nabi SAW ketemu dengan kumpulan orang, ya, iyyakum wat-turuqat, jauhilah oleh kalian jalan. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, malana buddun min majalisina. Tidak ada tampe lain Nabi, ya, kecuali ya di sinilah, tapi jalan tampe berduduk. Ya, kalau seandainya kalian seperti itu, berilah jalan haknya, hak jalan. Pertama, jangan mengganggu orang. Menyempitkan jalan ini sudah mengganggu orang, walaupun dapat izin, ya, walaupun dapat izin. Kalau seandainya ada yang sakit di depan sana, udah terang. Makanya kalau seandainya misalkan, waduh, kalau ini kan rumah kalau di gedung terlalu mahal, ya udah berkorbanlah, jangan korbankan orang dan kita melakukan kezaliman. Legalitas yang diizinkan itu tidak menghalalkan apa yang diharamkan. La tajlisu ala turuqat, larangan Nabi SAW, hadisnya sahih. La tajlisu ala turuqat, jangan kau duduk-duduk di jalanan. Maksudnya di pinggir jalan, bukan di tengah jalan, ya, di pinggir jalan. Mengapa? Karena ya tentu ada potensi ganggu orang. Duduk-duduk di pinggir jalan aja oleh Rasulullah dilarang. Pemeneh nyumpet buntu jalan. Harusnya itu menjadi pedoman utama kita. Kalau tidak sangat terpaksa, janganlah nutup jalan umum. Kalau jalan seperti ini kan, ini dulu kan bukan jalan, yang buat jalan kan Al-Qadar ini. Maka umpama Al-Qadar juga hajat nutup itu memang sangat berhak. Bahkan ditutup selamanya juga berhak. Enggak, maksud saya berbeda jalan umum dengan jalan lingkungan itu berbeda. Kalau jalan lingkungan lah boleh lah, di perumahan-perumahan itu boleh lah. Tapi kalau jalan umum jangan. Mestinya begitu. Ini asas kepatutan hukum dan etika Islam. Rasulullah SAW yang bersabda, kita harusnya sebagai umat Muhammad SAW harus ikut itu. Memang ada undang-undang lalu lintas yang membolehkan orang untuk jalan dengan syarat 3. Boleh nutup jalan menurut undang-undang, tapi undang-undang nomor 22 tahun 2014 kalau nggak salah, pokoknya undang-undang lalu lintas sebenarnya. Undang lalu lintas itu menutup jalan boleh dengan syarat 1, ada izin dari yang berwenang. Siapa yang berwenang? Polisi. Jadi nek sing memberi izin duduk polisi, ya nggak boleh menurut undang-undang loh. Yang kedua, harus ada tanda yang memadai sehingga pengguna jalan yang biasa lewat situ tidak kanyuan. Apa kanyuan itu? Tidak kecelek. Jadi tandanya harus jelas. Nah, kadang-kadang jalan ini ditutup, padahal kita biasa lewat sini. Tidak kayak tanda, akhirnya kadung liwat, kemudian terpaksa harus bablas. Mestinya harus ada tanda yang memungkinkan untuk orang tidak kecelek tadi. Yang ketiga, harus ada jalan alternatif yang memungkinkan untuk semua kendaraan yang biasanya lewat situ bisa lewat. Jalan alternatif tapi setapak, misalnya ya. Jalan alternatif gak kena gini lewat mobil, padahal ini jalannya yang ditutup jalan lewatan mobil. Kemudian yang jalan alternatif hanya bisa untuk sepeda motor. Oh, enggak boleh. Harus bisa orang yang naik mobil juga bisa lewat jalan
alternatif itu. Bagaimana hukum menggunakan jalan raya ketika pesta pernikahan? Ittaqu zulma, jangan kamu zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim itu adalah menjadi kegelapan pada hari kiamat. Semua perbuatan zalim kita nanti akan dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun akan dituntut. Jangan zalim. Jalan Kamboja ini pemiliknya adalah masyarakat yang tinggal di jalan Kamboja, dari mulai ujung perumahan dekat pokok sawit sana sampailah ke tepi jalan kubur 2 km. Itulah pemilik. Jadi kalau ada orang menutup jalan, dia mesti minta izin kepada seluruh orang. Kumpulkannya semua orang, habis itu dia tanya, aku mau menikahkan anakku nanti hari Ahad, izinkankah kalian jalan niku tutup? Izin. Ya, barulah. Kalau tidak nanti dia di akhirat akan dituntut Allah. Itulah gunanya ada RT, ada RW. RT, RW karena tak bisa kumpul semua masyarakat. Susunan masyarakat kita ini sudah rapi. Ada RT, ada RW, ada kadus, ada kades, ada lurah, ada camat. Nah, perwakilan-perwakilan ini. Atau sebelumnya sudah ada aturan bahwa menikahkan anak boleh dengan menutup jalan, tapi tetap di samping tenda itu ada jalan untuk sepeda motor lewat, mobil supaya menyeberang ke jalan sebelah melalui takzim sunnah. Dibuat aturan-aturan, dan itu sudah menjadi urf. Cara pengambilan hukum dalam Islam ini ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf sudah jadi tradisi. Sudah jadi tradisi bahwa di tempat kita menikahkan anak itu memang di jalan. Dari mulai generasi atuk kita, ayah kita, cucunya sudah paham, sudah sama-sama paham lah itu udah. Tapi biasanya tetap dikasih ada jalan setapak untuk lalu, sehingga orang tidak menyumpah. Bayangkan, tak ada pengumuman, tak ada tahu menahu, tak ada informasi, main pancang aja. Nah, mau ngamuk-ngamuk lah. Setiap orang lewat, pengantin setan. Bagaimana hukumnya apabila ada seseorang ada hajatan dengan cara menutup jalan umum yang dilalui oleh orang banyak? Ini termasuk bentuk ketidakbaikan. Ini bentuk ketidakbaikan dan banyak mudaratnya. Mulai dari karena jalan-jalan umum, kecuali jalan umum ada alternatifnya. Yang kadang subhanallah tuh saya heran, jalan gede, jalan bis banter-banter. Sehingga kadang kita dikaget, tiba-tiba berhenti. Kenapa? Ada acara hajatan. Yang salah rupanya kubunya, bayar ke kubu rupanya. Tolonglah kalau jalan umum itu jalan begini, jangan sampai seperti itu. Tapi kalau jalan-jalan yang tidak seperti itu masih masuk akal, masih ada jalan belokan dan tidak terlalu jauh. Tapi lebih dari itu biasanya pernikahan yang biasa foya-foya menghabiskan duit banyak itu. Kurang senang dengan istilah kesederhanaan itu. Dan sudah begitu yang digelar itu bukan pengajian atau apa kadang-kadang. Ada yang goyang pinggul dan sebagainya. Kita doakan semoga Allah berikan tobat dan sadar dan pengampunan kepada kita semuanya. Jadi kalau ingin menutup jalan, tolong diperhitungkan. Kalau jalan itu jalan yang sangat penting, seharusnya tidak usah seperti itu. Lah kalau jalan itu adalah jalan yang masih ada alternatif, misalnya jalan sini ditutup, masih ada jalan sebelah, ini belok kan, itu bisa. Ini masih mungkin ini, karena ini apalagi kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Kepentingan umum, misalnya ada acara apa, itu masih kepentingan umum yang masuk. Tapi tetap mohon maaf, jalan harus dikasih. Menutup jalan itu diperkenankan kalau memang tidak mengganggu dengan mengganggu yang sangat. Sebab mengganggu itu tidak diperkenankan. Mengganggu itu tidak diperkenankan, mengganggu orang yang lewat. Jalan besar, tapi kalau jalan ini masih ada belok-beloknya. Sebab mohon maaf, kalau jalan gede itu nggak mungkin bus harus muter ke sana sampai jauh. Kalau ini nggak ada bis masuk, paling nggak orang kiri yang belok kanan sedikit muter. Itu masih wajar yang demikian itu.
Dan itu semuanya ada urusannya dengan yang berwajib atau aparat dan pemerintahan. Mereka kalau ingin mengizinkan sesuatu, pertimbangan mereka juga harus kemaslahatan. Kalau ada kemaslahatannya, maka hendaknya, kalau ada kemaslahatannya bisa dipenuhi. Kalau ternyata banyak mudaratnya, maka sehendaknya tidak usah dipenuhi. Jadi ini yang bertanggung jawab adalah yang memberi izin. Jadi yang memberi izin itu harus meninjau, melihat, memperhatikan, jangan sampai ada di dalam masyarakat itu ada yang terganggu.